hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon bunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Hujan bulan Juni, Sapardi Djoko Damono. Ya, halo, pagi-pagi ngevlog, tiba-tiba sok romantis gimana gitu ya Miss Dias hari ini gitu. Ya, kemarin gak sengaja nonton film Hujan Bulan Juni, yang main itu ada Adipati Dolken, ada Velop gitu. Jadi ya pagi ini benar-benar romantis banget. Suasana film kemarin Hujan Bulan Juni benar-benar masuk banget. Puisi-puisinya masih terngiang-ngiang terus. Dan tadi lagu yang pertama itu adalah musikalisasi puisi di dalam album Gadis Kecil. Saya lupa siapa yang nyanyi, yang jelas saya punya file itu, saya dapat dulu dari senior saya di teater Kampus Seribu Jendela, Kak Surya Kencana. Hai Kak, thank you ya buat file musikalisasi yang masih aku simpan sampai hari ini. Sudah berapa tahun ya, lama banget, 2006, 2007, ya ampun, kerasa tuanya. Oke, kita nggak ngomongin itu. Hari ini kita mau review film Hujan Bulan Juni. Pas banget hari ini bulan ini bulan Juni dan sedikit hujan. Tapi menurut harusnya bulan Juni itu nggak ada hujan. Jadi hujan di bulan Juni adalah suatu hal yang jarang banget terjadi. Ya, untuk lebih lengkapnya kenapa judulnya Hujan di Bulan Juni, nonton aja filmnya. Tapi sebelum nonton filmnya, saya mau ngasih review sedikit sebagai orang awam, lebih pada orang yang suka menikmati karya-karya sastra, terutama puisi, apalagi dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Jadi film ini Hujan Bulan Juni ini diambil dari salah satu novel beliau, dan beliau pun terlibat dalam pembuatan film ini. Ada, kalau mau tahu siapa Pak Sapardi itu, nonton aja film Hujan Bulan Juni, ada beliau kok di sana sebagai bapaknya si Adipati Dolken, yang di sana berperan sebagai Sarwono deso banget, kampung banget ya namanya. Apakah ini film yang bersetting jadul seperti film Dilan 1990? Di awal saya sempat berpikir seperti itu, karena dari tampilan Sarwono benar-benar kayak cowok-cowok 70s dengan pakaian-pakaian yang mirip bapak saya waktu muda. Oke. Tapi setelah makin masuk ke filmnya, di situ ada settingnya tepatnya adalah di kampus Universitas Indonesia.
Jadi di sana terlihat setting kampus UI tahun ini, tahun 2018. Jadi di sana kelihatan ada sebuah pojok juga kedai kopi mahal yang dimulai dari huruf S, kemudian ada toko buku juga, toko buku yang cukup bonafit di situ, di salah satu pojokannya. Di situ saya berpikir bahwa oh ternyata settingnya bukan setting jadul seperti film Dilan 1990. Di awal settingnya sangat membingungkan. Terus kenapa si Sarwono itu jadi berpakaian sejadul itu gitu? Oh ternyata ada ceritanya. Ternyata Sarwono ini adalah seorang dosen antropologi di UI ceritanya gitu. Jadi dia mungkin menjiwai banget keantropologiannya dia. Jadi kayak Pithecanthropus erectus gitu, kayak ya mempelajari manusia dari masa ke masa. Jadi dia sangat nyaman dengan kostum dan style oldiesnya dia. Juga dengan habit yang cukup oldies, yaitu nulis puisi. Jadi setiap hal yang ingin dia ungkapkan dia tulis dalam puisi. Oke, yang bilang kalau film Dilan 1990 itu puisinya oke, stop. Coba nonton film ini. Puisi di film Hujan Bulan Juni ini jauh lebih lebih dapat nilai estetikanya menurut saya, karena semua puisi di sini adalah karya Sapati Djoko Damono. Dan puisi-puisi ini cukup bikin saya larut ke ke masa-masa saya berteater dan lain sebagainya. Ya, saya sangat menikmati puisi ini karena kalau kamu nonton film ini, jadi setiap puisi yang diungkapkan di film ini akan ada di setiap scene-nya. Jadi tertulis seperti lirik seperti itu. Jadi ketika si pemain, si karakter membacakan puisi itu, dia akan ada di layar. Dan jujur saya tidak menikmati pembacaan puisinya, saya lebih pada menikmati lirik atau bait-bait puisi yang ditampilkan di layar. Sorry to say, untuk Adipati dan Velov mungkin lebih dihayati lagi puisinya sehingga lebih dapat, karena puisinya Pak Sapardi sangat-sangat bagus dan sangat-sangat dalam meaningnya walaupun terkesan sederhana menurut saya. Oke, next, tadi udah setting, terus puisi yang indah, terus yang ketiga adalah alur film ini lagi-lagi sorry to say sangat flat sekali dari awal sampai akhir. Mungkin karena karakternya si Sarwono dan si Velov di sini berperan sebagai Pinkan. Si Pinkan di sini adalah kisah cinta yang sangat adem, ayem, dan tidak ada karakter dari mereka berdua yang meletup-letup seperti pada, lagi-lagi saya back ke Dilan yang cukup romantis itu. Dia kan Dilan itu karakternya kan jauh lebih meletup-letup daripada si Milea. Nah, sedangkan antara si Sarwono dan si Pinkan pada film ini, jadi karakternya benar-benar adem, tidak ada yang terlalu pemarah, cemburu dan lain-lain, sangat adem sekali. Mungkin ini cerita cinta yang sangat dewasa menurut saya. So alurnya sangat flat sekali. Alur yang sangat flat juga membuat karakternya tidak terlalu menonjol. Sarwono semuanya karakternya itu biasa aja menurut saya, nggak ngerti ya. Jadi Sarwono dengan puisi yang hebat itu tidak terlihat seromantis Dilan dengan puisi yang picisan menurut saya di situ. Tapi ya karakter Sarwono tidak terlalu menonjol, begitu juga Pinkan. Jadi mereka biasa aja, sama aja kayak karakter-karakter pembantu yang lain. Ya begitu. Terus di film ini dimunculkan isu agama, di mana Sarwono seorang Muslim mencintai Pinkan seorang Kristen, dan berikutnya ada tokoh Jepang yang berikutnya menjadi laki-laki yang dekat dengan Pinkan itu beragama Shinto. Jadi mereka pergi, ditunjukkan scene Sarwono yang sholat 5 waktu, Pinkan yang sangat Kristen dengan keluarganya. Peran Jepang ini saya lupa siapa namanya, sembahyang ke kuil Shinto dan ya begitulah. Jadi tapi isu agama ini tidak membuat film ini, isu agama tidak dijadikan konflik dalam film ini, tidak terlalu dijadikan konflik. Jadi semuanya dibikin safe aja. Jadi terasa isu agama ini hanya ornamen kecil aja. Jadi bukan suatu yang besar yang akhirnya merubah cerita film ini.
And then sampai di poin terakhir yang saya tulis tentang review film ini, sebenarnya banyak hal dari segala sisi yang bisa kita review, tapi selebihnya menurut saya flat dan tidak ada yang terlalu menonjol yang bisa saya ungkapkan dalam review ini. Jadi yang terakhir adalah bagian ending. Endingnya sungguh-sungguh tidak saya prediksi. Jadi bagaimana endingnya, saya tidak akan ungkapkan, ini bukan spoiler dan lain sebagainya. Silahkan ditonton aja, yang jelas endingnya kok gitu ya. Oke, jadi endingnya tidak seindah puisi-puisi yang ada di film ini. Endingnya tidak seindah puisinya. Mungkin itu aja review film Hujan Bulan Juni dari Miss Dias RD. Jadi untuk menutup review ini, saya mau tambahkan satu puisi lagi yang ada di film ini. Jadi puisi ini sangat fenomenal menurut saya. Mungkin orang yang nggak ngerti puisi pun pernah dengar puisi ini, tapi nggak tahu siapa yang menciptakan. Puisi ini juga diciptakan oleh Bapak Sapardi Djoko Damono. Jadi judulnya adalah Aku Ingin. Jadi puisinya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu. Thank you. Jangan lupa subscribe dan komen segala hal tentang review ini. Dan kalau mau berpuisi juga bareng-bareng, yuk. Oh ya, aransemen musikalisasi yang terakhir itu dari Pesaji, penyanyi sakit jiwa, garapannya Pak Omas Bli Nano de Kansas di negara Bali. Yang sering nyanyi ini salah satu penyanyinya namanya Mbok Risma. Hai Mbok Risma, kangen banget dengar suaranya Mbok. Please nyanyiin puisi ini buat aku lagi dong, pengen denger banget. Oke. Buat semuanya yang dulu sama-sama dengerin ini puisi, kangen banget. Thank you so much. Bye bye, subscribe.